Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan Abu Hurairah termasuk seorang sahabat yang cukup dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan inilah yang menjadikan Abu Hurairah diberi wasiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat yang diberikan kepada Abu Hurairah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat 3 perkara. Wasiat yang pertama, rajin puasalah 3 hari dalam tiap bulan. Wasiat kedua, rajin sholat duha 2 rakaat sebelum duhur. Wasiat yang ketiga, rajin sholat witir sebelum tidur. Apa maksudnya? Wasiat yang pertama, berpuasa 3 hari setiap pertengahan bulan, antara tanggal 13, 14, 15 yang disebut Ayyamul Bid. Bertujuan puasa untuk melatih diri, melatih kesabaran, ketekunan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang disebutkan, sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Maka puasa Ayyamul Bid sama dengan puasa setahun penuh. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Wasiat yang kedua, jangan tinggalkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang dimaksud adalah sholat duha, yakni dimulai ketika matahari terbit hingga setiap hari sebelum waktu sholat duhur. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Sedekah tasbih membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sedekah tahmid membaca alhamdulillah. Sedekah tahlil membaca la ilaha illallah. Sedekah takbir Allahu akbar. Sedekah amar bil ma'ruf adalah sedekah nahi anil munkar. Adalah sedekah, semua itu dapat terpenuhi dengan sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis Bukhari Muslim. Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika sinar matahari telah terasa panas.
Wasiat yang ketiga, sholat witir. Sholat witir adalah sholat pamungkas, sholat malam. Disebut demikian karena bilangan rakaatnya ganjil. Sholat witir inilah kesempatan kita untuk bertakarub kepada Allah, untuk hubungan kepada Allah, hablum minallah. Kesempatan kita untuk melakukan itu sampai nantinya dzikir hening. Kemudian mari kita belajar meneladani dari Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Momen peringatan Idul Adha yang sebentar lagi dilaksanakan tidak dapat kita pisahkan dari ritual dan pengorbanan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Karenanya mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk tadabbur, mendabburi, meneladani sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 120. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Ibrahim terdapat teladan. Hanya Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut dalam sholat, selain Nabi Muhammad. Doa yang kita baca untuk Nabi Ibrahim ketika tasyahud selalu disertakan dengan doa kita kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi selawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut sebanyak 69 kali di 24 surat dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-14. Ibrahim adalah bapak para nabi, Abul Anbiya, karena sebanyak 19 keturunannya menjadi nabi dari 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran. Predikat Nabi Ibrahim yang pertama, Nabi Ibrahim sangat disayangi oleh Allah dan karena berjuluk kekasih Allah, Khalilullah. Pemberian predikat ini tercatat di surat An-Nisa ayat 125. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan terbaik, Al-Mustafa. Sesuai dengan firman dalam surat As-Sod ayat 47. Sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang baik. Yang ketiga, Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu nabi yang dijuluki Ulil Azmi karena keteguhan hati yang dimiliki, keimanannya yang dimiliki, ketauhidannya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Luar biasa.
Selain Nabi Ibrahim, Nabi yang dimasukkan ke dalam kelompok ulul azmi adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Pelajaran yang dapat dipetik dari hikmah Idul Adha ini bahwa pelajaran yang tersampaikan melalui Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk terus memurnikan keimanan kepada Allah, termasuk dengan mengasah logika untuk meneguhkannya keimanan kita, kesadaran tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meneguhkan keimanannya dengan menyatakan, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar." Firman Allah surat Al-An'am ayat 79. Keteguhan iman Nabi Ibrahim tak luntur sedikit pun, bahkan ketika dihukum oleh Raja Namrud dan kaumnya dengan dibakar hidup-hidup. Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan api menjadi dingin. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Pelajaran penting inilah yang kita dapat petik, hikmah inilah yang dapat kita pelajari. Pelajaran yang ketiga, di sisi lain sebagai ayah, Nabi Ibrahim sangat menghargai anaknya, Ismail. Dialog Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diperintah oleh Allah untuk disembelih menggambarkan itu semua. Nabi Ibrahim jelas diperintah oleh Allah, namun tidak serta-merta menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bahkan bertanya kepada Ismail tentang pendapatnya, sangat demokratis. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Firman As-Saffat ayat 102. Pelajaran yang keempat yang dapat dipetik bahwa Nabi Ibrahim mencontohkan keikhlasan untuk mengorbankan anak yang dicintainya di jalan Allah, semata untuk Allah. Kita bisa bayangkan tingginya rasa sayang Nabi Ibrahim kepada Ismail yang lahir setelah penantian 86 tahun. Diuji oleh Allah, "Apakah engkau lebih mencintai anakmu daripada aku?" Karena keteguhan keimanan Nabi Ibrahim adalah siap mengorbankan apa saja untukmu, wahai Tuhanku, wahai Allah. Sanggup mengorbankan segala sesuatu yang dicintai, baik harta di jalan Allah dengan ikhlas
adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Hewan kurban yang kita sembelih mulai hari ini adalah salah satu cara kita meneladani dari sifat Nabi Ibrahim. Pelajaran yang kelima, Nabi Ibrahim sangat peduli dengan masa depan keturunannya, baik dari aspek keimanan maupun kesejahteraan. Doa Nabi Ibrahim selalu diberikan untuk anak keturunannya. Ya Tuhan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepadamu dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur, selalu bersyukur kepadamu. Surat Ibrahim ayat 37. Dengan adanya Idul Adha ini, dengan adanya peristiwa Nabi Ibrahim ini memberikan sebuah pelajaran jika dirangkum sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, sebagai hamba Allah kita belajar untuk selalu memurnikan dan meneguhkan iman kita kepada Allah. Juga belajar keikhlasan kepada Allah dalam mengorbankan segala sesuatu yang kita cintai. Yang kedua, sebagai anak kita belajar untuk setiap hari untuk tetap menghormati dan mendoakan orang tua dalam kondisi apapun. Pelajaran yang ketiga, sebagai orang tua kita belajar untuk menghargai anak dan mendengar pendapatnya. Pelajaran yang keempat, sebagai pendahulu ataupun orang tua kita belajar untuk peduli dengan masa depan keturunannya. Dan tidak hanya dari sisi iman saja, tetapi juga kesejahteraannya. Mari di momentum Idul Adha ini kita jadikan untuk memperbaiki diri. Semoga dengan pertolongan Allah kita selalu merasa ringan dan mudah dalam mengikuti teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan teladan tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlakul karimah. Semoga kita semua menjadikan diri kita ini menjadi manusia yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.